Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Mulja Kiai Hamdi sebagai pengasuh Pondok Pesantren Batu Sa'adah, saya bertanggung hormate sarang sedaja keluarga, saya bertanggung hormate kepala-kepala Berkus Majelis Suria MI, MTS, SMA, sarang sedaja Bapak Ibu guru, saya bertanggung mujaki. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertanggung serang ajunan bisa pepangkian di dalam keadaan tepat dalam keadaan sehat walafiat semata-mata karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Asatir yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya akan menyampaikan pengumuman hasil rapat antara kepala madrasah dengan yayasan. Saya bakal datangkan itu kanggo meningkatkan mutu pendidikan yang ada di semua lembaga Berkus Diniyah, MI, MTS, sarang SMA. Kaito ada beberapa keputusan. Saya di antara ipon kaito setiap tahun guru kaito ambu. Setiap tahun guru ambu. Kemudian diangkat kembali. Sebenarnya itu dilakukan setiap tahun sudah. Ketika SK sudah mati berarti sudah berhenti. Kemudian muncul lagi, terbit lagi SK berikutnya. Nah, itu akan diperbarui setiap tahun. Tentunya kanggo menerima SK itu ada beberapa persyaratan. Yang diantaranya persyaratan itu adalah mengisi fakta integritas, ngeseh cicenci kangkui memacu lembaga sebagai kanito. Kanto formanya nanti akan disusun oleh yayasan. Di antaranya kanto. Jadi menabi sedime kanto SK muncul setiap tahun tanpa didahului oleh fakta integritas. Sebagai latar pada fakta integritas. Menabi belum mengisi ini, maka SK tak bisa turun. Dan bisa turun. Kaito ampun disepakati antara kepala yang rapat MI, MTS, SMA, sang yayasan gitu. Bapak Ibu serta asatir yang saya hormati, sebenarnya kanggo maju, lembaga kita maju, laku dijual, maka harus kita mulai dari kita sendiri. Menabi ampun memulai kita sendiri tanpa sales, kasarnya tanpa sales, orang akan membeli. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru itu? Yang dilakukan oleh seorang guru itu yang pertama punya materi pembelajaran, bermaterina, agar dia diniyah kento ampun katanya akan merevisi sebagian mata ajarnya, salah satunya kaito dari Sidogiri. Kaito hal yang bagus. Begitu juga di MI, MTS dan SMA. Sehingga menepi beda ngakaito, menepi apapun beda materi, beda buku di dalam itu terdapat materi, maka sesuai dengan al-hikmah al-madah muhimmah. Walakin naqdil tariqah ahammu minal madah. Yang pertama itu harus ada materi pembelajaran.
bagaimana bisa akan berjalan pendidikan itu kalau tidak ada materi pembelajaran. Jadi al-madah muhimmatun walakinna thariqata ahammu minal madah. Kemudian tidak cukup hanya materi, kau tuh beda tindak lanjutnya, kau tuh punya cara bagaimana menyampaikan materi itu kepada anak. Kadang-kadang beda kurikulumnya bagus sudah, disusun serapi mungkin, sebagus mungkin, tetapi metode pembelajarannya itu saja, sehingga anak-anak bosan. Kun tak pernah ngabos misalnya, tidak pernah berinteraksi kepada siswa misalnya, diacui saja, barangkali seperti itu, barangkali itu bisa, tapi lain kali over. Jadi ada pembaruan. Oleh karena itu at-thariqah muhimmatun walakinnal mudarris ahammu minat thariqah. Jadi yang pertama punya madah, punya materi. Kemudian materi tidak ada apa-apanya tanpa didukung dengan cara metode pembelajaran. Menepi beda materi bagus kemudian didukung dengan cara mengajar yang baik, insya Allah anak-anak akan senang dan dapat mudah meresap, menerima, memahami materi yang disampaikan oleh asatidz dan bapak dan ibu guru. Ini sangat penting. Tapi tak cukup, madah dan thariqah tidak cukup. Harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Menabi kurikulum sudah bagus. Kemudian metode pembelajaran sudah dirangkai dengan bagus. Tapi guru tergantung guru. Guru enggak ada enggak, mampu apa tidak. Maka guru itu harus mampu menguasai materi itu sebelum disampaikan ke siswa. Kutu mampu aku, kutu menguasai aku. Mun tidak menguasai, banyak terjadi di kelas itu murid pandai, pinter murid, sehingga kadang-kadang gurunya kelagakan, kewalahan ngadepi murid neto. Biasanya sang sekali itu murid bersihin karena terlalu kritis dan sebagainya. Contoh. Kemudian guru sangat penting, lebih penting dari madah dan thariqah. Tetapi yang paling penting dari itu semua, dari madah, thariqah dan mudarris adalah ruhul mudarris. Contoh cara itu. Yang paling sulit dimiliki oleh seorang guru, seorang mudarris itu adalah ruhul mudarris. Madah sudah ada, disediakan oleh lembaga. Kemudian thariqah, metode sudah di workshopkan, sudah dirapatkan, sudah ada. Kemudian gurunya sudah mampu. Tapi yang pertama, paling terakhir adalah ruhul mudarris. Ruhnya mudarris. Ruhul mudarris itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki. Makanya ketika karena boleh tanda pasangan berdasarkan guru kiai misalnya mas malayan, kenapa lebih menurut ke kiai? Karena mungkin ruhul mudarrisnya itu. Ruhul mudarris, apa yang dilakukan oleh seorang guru agar guru itu memiliki ruhul mudarris seperti yang disampaikan oleh kiai tadi adalah at-taqarrub ila Allah, mempunyai amalan-amalan sunnah sebagai tampil dari amalan wajib kita. Barangkali itu yang bisa meningkatkan derajat seorang mudarris, memiliki ruhul mudarris. Kira betul. Biasanya kaintoh akan melekat kepada seorang mudarris bersamaan dengan bertambahnya umur. Walaupun muda
anak-anak muda banyak saya ampun tingkatan sampai karuhun utaris itu bagus. Tapi yang banyak itu yang senior biasanya. Bapak dan Ibu serta asatidz yang saya hormati, seperti dikatakan tadi, saya tidak akan banyak berbicara di sini karena masih ada acara yang lain. Perlu mengingatkan yang pokok, hasil keputusan rapat antara yayasan sareng kepala 3 hari yang lalu nih Pak Sibun. Contoh beda fakta integritasnya mana? Ajanji untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru yang berada di lingkungan ini. Kemudian setelah mengisi fakta integritas, baru SK itu nanti akan terbit pada tahun ajaran atau pelajaran 2021 dilanjutkan ke 2022. Saya terakhir bahwa jeki ampun PBDB, mari kita bersama-sama untuk mencari anak didik kita, baik yang di pondok, kemudian MI, MTS, dan SMA. Semoga dengan ketempatan yang kita miliki, contoh lembaga contoh tampil Raja Hamil. Untuk lebih detailnya nanti yayasan akan turun ke perlembaga, ke MI, ke MTS, sampai SMA. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.